Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min, halaman 26. Wal qalbu, adapun qalbu hati, a'azzu 'alal mu'mini, yaitu lebih mulia atas orang mukmin min jasadihi, dibanding tubuhnya. Bal ra'su malil muridi hifdzu qalbihi wa imaratuhu, bahkan modalnya seorang murid yang ingin menempuh jalan keselamatan menuju akhirat, yaitu menjaga kolbunya wa imaratuhu, dan memakmurkan kolbunya dengan ibadah. Wal jismu gharadun lil afati, wa amma qaribin yutlafu bil mauti. Sedangkan tubuh menjadi sasaran empuk bagi berbagai macam malapetaka. Dan juga wa amma qaribin, dan tidak lama lagi yutlafu, binasa itu tubuh bil mauti, dengan mati. Walaysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunyan nakidatin nadhisati, dan tidaklah pada kepergiannya melainkan berpisah dengan dunia an-nakidati, yang keruh, an-naghisati, lagi membuat seret. Wa ammal qalbu, sedangkan hati, intalifa, jika ia binasa, faqad talifatil akhiratu, maka sungguh binasalah akhiratnya. Fa innahu la yanju min sukhtillah wa yafuzu biridwanihi wa sawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Maka sesungguhnya yaitu tidak akan selamat daripada murkanya Allah, dan tidak akan memperoleh dengan keridhaan Allah dan ganjaran pahala dari Allah, melainkan yang selamat, yang memperoleh ridhonya Allah, orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu salimin, yang selamat, qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam diri kita ada dua unsur, ada namanya qalbu dan ada namanya jasad, badan. Qalbu adalah
raja. Raja. Hati itu ibaratnya raja. Tangan, kaki, mata, telinga, perut, kemaluan, semuanya adalah rakyatnya. Namanya rakyat. Tangan rakyat, mata rakyat, mulut rakyat, kaki rakyat, perut rakyat, kemaluan rakyat, semuanya ada raja yang merintah untuk gerak. Begitu, gerak. Orang menyebutnya alam bawah sadar dalam bahasa orang-orang. Dari alam bawah sadar akan naik ke otak. Dari otak bakal nembus ke anggota tubuh. Begitu. Maka kolbu ini adalah raja segalanya. Sehingga kata Imam Haddad, kolbu itu paling mulia dari seluruh anggota tubuhnya seorang manusia. Lebih-lebih seorang salik, seorang yang menempuh jalan menuju keselamatan akhirat. Lebih-lebih di mata murid, orang yang pengen banget bahagia di dunia dan di akhirat, harta yang berharga adalah qalbu. Hati adalah hati paling berharga. Jadi agar kita mengetahui kedudukan qalbu, Syekh Muhammad Anas dalam kitabnya Dalilus Sailin menceritakan kisah agung seorang soleh tempo dulu. Namanya Luqman Al-Hakim. Luqman. Dalam Al-Quran, saudara, ada 114 surat. Ada berapa? 114 surat. Dari 114 ada namanya surat Luqman. Surat Luqman. Kenapa ini Luqman menjadi abadi? Padahal Luqman bukan nabi. Luqman bukan rasul. Sebab syarat seorang nabi dan rasul diantaranya al-hurriyah, merdeka. Dan Luqman adalah mantan budak. Dulunya budak, dimiliki oleh seorang tuan. Kerjaan Luqman adalah menggembala kambing, ngangon kambing yang kemarin tuh dipotongin. Banyak nggak di Kuba? Banyak, alhamdulillah. Jadi kerjaan Luqman ini ngangon kambing. Kerjaannya. Satu hari
Luqman dipanggil oleh tuannya. Kata sang tuan, Luqman, dibilang labbaik ya sayyidi. Ada apa tuanku? Kata tuannya, Luqman, kamu potong seekor kambing. Potong. Lalu setelah dipotong, kamu kuliti, kamu bagi-bagi kepada orang kampung. Yang paling enaknya menurutmu bawa pulang. Yang kagak enak kasih ibu-ibu maharta aja. Yang gak enak kasih fakir miskin. Yang paling enaknya buat saya, kata tuannya. Kayaknya pelit ini tuan. Yang enak buat dia, yang kagak enak buat orang. Namanya Luqman budak, ya nurut apa yang dititahkan oleh tuannya. Budak begitu. Maka kemudian dipotonglah kambing itu. Kuliti dibagi-bagi kepada orang-orang, dibawa pulang oleh Luqman 2 kantong plastik yang mahal sekarang kantong. Emang begitu. Jadi Karim. Jadi dilihat tuh kantong tuh isinya. Ternyata isinya ada ati kambing sama lidah kambing. Tuannya paham. Berarti yang paling enak itu adalah ati kambing sama lidah kambing. Begitu. Pada bulan berikutnya, Luqman disuruh lagi oleh tuannya motong kambing. Kata tuannya, Luqman, baik wahai tuanku, kamu potong seekor kambing. Lalu kamu kuliti, kamu bagi kepada orang-orang yang paling nikmatnya. Yang paling kagak enak bawa pulang. Kayaknya udah ngaji tuannya. Minggu pagi. Yang paling enak buat orang. Yang kagak enak buat tuannya. Kata Luqman, baik tuanku. Dipotonglah kambing itu, dibagi-bagi dan dibawa pulanglah oleh Luqman 2 kantong. Ketika dilihat oleh tuannya, isi kantong itu marah besar. Kata tuannya, Luqman, baik tuanku, kamu ini budak apa kagak? Begitu. Dibilang, tidak tuan, telinga saya ini insya Allah sehat. Apa perintahku? Kata sang tuan. Luqman jawab, bulan lalu kau suruh potong kambing dan suruh dibagi. Yang gak enak, yang enak dibawa pulang. Perintahmu sekarang ini suruh potong kambing, yang kagak enak bawa pulang, yang enak buat orang-orang. Kata tuannya ngangguk-ngangguk. Waras kupingmu, tapi ngapa yang dibawa pulang hati lagi sama lidah lagi? Kan bingung sayanya. Sebetulnya mana yang nikmat, mana yang tidak nikmat.
Kata Luqman, oleh karena Tuhan nanyanya sama saya, maka menurut saya Tuhan, yang nikmat dan yang tidak nikmat ya hati Tuhan. Kalau hati itu bagus Tuhan, yang lain akan dipandang bagus. Kalau hati itu busuk Tuhan, yang lain akan dinilai busuk. Tuannya kaget. Berarti budak saya ini bukan sembarang orang. Ini orang yang memiliki konsentrasi hidupnya di dalam penataan hati, di dalam penjagaan kolbu, pengontrolan lidah. Begitu. Kata Luqman, kolbu itu Tuhan, hati itu lebih mulia dari seluruh yang ada. Seperti apa yang diomong oleh Imam Haddad pagi ini. Kata beliau pun, wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jasadih. Hati itu yang paling berharga dari seluruh isi tubuh manusia. Qalbu. Ini yang paling berharga. Karena dari sini nih, Nabi sabdakan dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika bagus, yang lain bagus. Jika busuk, yang lain busuk. Dan ini namanya kolbu. Jadi kolbu adalah barang yang paling berharga. Kasih sayang Allah, pandangan Allah kepada kolbu, tidak kepada badan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Kata Nabi, Allah tak pandang rupa Anda, tubuh Anda, gede, kecil, tua, muda, jabatan yang melekat pada dirinya tak dipandang, tapi yang dipandang kolbunya. Dalam kurban pun, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Yang kembali kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya. Dagingnya bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Ini dan takwa adanya di kolbu. Segalanya yang paling mulia adalah hati. Hati. Hati akan merespon apa saja yang masuk kepadanya. Ini yang seringkali orang sebut alam bawah sadar. Bila alam bawah sadar orang itu mengata, kayaknya gua nggak bisa, maka otak menyuruh badan, lu males, rebah-rebahan, tidur-tiduran. Maka badan pun merespon, pengennya main-main, tiduran, rebahan, begitu, dibalik.
Kenapa? Ketika otak itu menyuruh bisa, ketika alam bawah sadar itu menyuruh bisa, maka otak mulai mencari cara untuk menuju bisa, sehingga badan bakal bergerak. Kayak kita ngaji pagi ini, alam bawah sadar bilang, ngaji besok minggu. Itu alam bawah sadar. Otak nyuruh badan, jalan. Begitu. Jalan. Ada temannya jogging sebentar. Saya mau ngaji. Karena alam bawah sadar. Ini yang disebut materi kita kolbu. Bukan sebatas jantung. Kalau itu mau semua binatang juga punya. Biar kata nyamuk yang kecil punya. Bukan ininya. Tapi yang kita omongin latifah, robbaniyah yang ada di dalam jantung. Karena kolbu itu yang disebut hati-hati itu bukan liver. Hati itu. Ini hati bahasa Indonesia ini ngambil dari bahasa Inggris. Karena bahasa Arabnya kolbu. Gambarnya suka tangan begini. Bagaimana itu? Iya. Oh begitu katanya tuh. Begitu gambarnya. Itu heart. My heart. Heart. Itu jadi hati bahasa Indonesianya. Bukan hati yang disebut liver. Bukan. Kolbu. Ini materi kita. Inilah merespon segala sesuatu yang masuk. Dan ini yang paling mulia. Rusaknya ini rusak semua. Bagusnya ini bagus semua. Ketika masuk di dalam hati, ngelihat kopi, alam bawah sadarnya asam lambung. Maka akan menjadi asam lambung. Ini respon. Padahal nikmat dari Allah. Nikmat dikata adab. Alam bawah sadarnya. Ngelihat kambing darah tinggi. Maka kemudian dia akan ngomong ngorbannya kambing, mintanya daging sapi sama pengurusnya. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Gitu. Bisik-bisik sama panitia, mintanya daging sapi ya 10 kilo. Ini kolbu. Ini yang kudu sehat. Ini yang mulia. Yang lain enggak mulia, enggak. Ibu mohon maaf sakit lututnya, kotek-kotek. Itu ibu enggak usah sedih. Itu kecil, ringan, sepele. Kata orang-orang remeh-temeh. Enggak ada artinya. Begitu. Badan kita luka kecil. Begitu. Gitu. Mohon maaf harta kita dibilang pensiun kecil, nggak punya duit kecil. Tapi kalau nggak punya hati, ini masalah besar dalam hidup. Maka dalam kurban yang kemarin dikerjakan itu, ama Nabi walaupun kurban sunat, jangan kagak hatinya diminta. Kurban sunat. Kalau ditanya mau minta apa Pak? Hati. Minta atau tidak minta panitia, kalau dia ngerti agama dan dia tahu aturan yang diatur Nabi, hati kalau korban sunat kasih kepada yang kurban. Kalau kurban sunat, kata Nabi, ambil hatinya. Korban sunat, ambil hatinya. Ada rahasia apa? Di antaranya, yang lain boleh dikurbankan. Yang lain boleh dikurbankan.
tapi hati tidak boleh. Dia punya Allah. Filsafatnya begitu. Enggak boleh kita kurbankan segalanya. Kolbu enggak boleh. Kurbanin, kolbu balik buat kita. Di samping dalam fikihnya bahwa di surga nanti jamuan pertama adalah hati. Maka kolbu. Tapi filsafatnya yang lain boleh rusak. Boleh dibagi. Kolbu tidak. Buat Allah. Begitu. Dan ini konsep totalitas kepatuhan Ibrahim alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kolbu sehat, saat diganggu oleh iblis Ibrahim, kata iblis, sebelum dibawa ke Jabal Kurban di Mina, tempat penyembelihan Nabi Ibrahim, ada namanya Jabal Kurban, dekat stasiun kereta pengangkut jamaah haji. Itu iblis berkata, Ibrahim, kamu ini waras apa enggak? Begitu. Kamu enggak lihat itu Ismail ganteng, lincah, cerdas, pinter, nurut, baik, segalanya. Disebut daripada kepribadian putranya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin afdhalus salawat wassalam. Dibilang Nabi Ibrahim dengan tegas, saya cinta Ismail, anak saya. Saya tunggu kehadirannya sekian tahun, 80 tahun dapat wirid, minta keturunan, lalu dikasih. Saya demen. Tapi saya cinta sama Allah yang memberi saya Ismail. Begitu. Ini namanya memiliki qalbu. Saya demen nama Ismail. Tapi saya juga demen nama Allah yang menciptai Ismail. Lalu ngapa lu potong? Lu mau sembelih? Begini, saya kurbankan yang saya cinta demi mematuhi yang lebih saya cinta. Ismail saya cinta, Allah lebih saya cintai. Ku korbankan yang saya cintai demi yang lebih saya cintai. Enggak peduli bila yang lebih saya cintai menyuruh, saya kerjakan. Apapun itu bentuknya. Yang bisa jadi Ismail itu sekarang bentuknya deposit, mobil mewah, rumah megah. Itulah Ismail di zaman sekarang. Maukah mencontoh Ibrahim untuk dikorbankan Ismail kita demi izul Islam wal muslimin? Disinilah peranan qalbu yang menjawab. Maka qalbu itu anggota tubuh orang yang paling mulia. Dari sini muncul sugesti, dari sini muncul motivasi, dari sini muncul apatis, dari sini muncul frustasi, dari sini sumbernya. Maka
ini benar-benar berharga. Bila kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, itu namanya manusiawi. Bila kita datang ke dunia ini enggak bawa apa-apa dan enggak punya apa-apa, selembar kain enggak ada, selembar duit enggak ada, selembar daun enggak ada, waktu lahir, itu disebut manusiawi. Namun, bila dia meninggalkan dunia ini tak bawa apa-apa, maka dia kesalahan besar dalam hidupnya. Begitu. Kesalahan besar. Begitu. Orang tua kita melahirkan kita di dunia, dia korbankan segalanya saking pengen bahagia. Kalau kita di dunia ini sengsara, namanya kita melecehkan orang tua kita. Namanya kita menghina orang tua kita kalau sampai sekarang hidup kita galau, sengsara, puyeng terus. Namanya tidak menghargai orang tua kita yang ngelahirin kita. Ada salah merespon tentang alam semesta di dalam dirinya. Dan itu berangkat dari kolbu. Karena itu kita harus pahami kolbu itu paling berharga. Paling berharga. Nabi Ayyub alaihi salam sakit. Kata dia, silahkan ya Rob. Mau dikasih cobaan apa ke sakit badan. Yang penting hati saya sehat. Begitu. Walaupun kakinya kotek-kotek. Tapi kalau hatinya sehat, kuat dia ke masjid. Kuat ke majelis. Kenapa? Sehat hatinya. Sehat. Badan dulu sehat. Tapi enggak kuat ke masjid, ke majelis. Sebetulnya sakit. Waktu itu. Cuman bungkusnya sehat. Sekarang ini mata rada kurang lihat. Mana halaman 26 itu? Tapi kuat datang ke majelis. Itu sehat. Daripada dulu dikata sehat, yang kelihatan balak 6 double it. Begitu. Itu sebetulnya sakit. Sekarang kita dikata pensiun, dikata susah hidup kita, tapi kalau ada Jumat kotak amal lewat kita isi kaya. 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 Berlapiskan kekurangan. Dulu duit banyak, sampai sedekahnya di atas panggung, apa tuh namanya? Kayaknya pernah itu. Tuh begitu. Gimana Pak Disa? Itu kemana-mana, tapi kotak amal enggak kelihatan. Yang kayak begini sejatinya miskin, berlapiskan keberlimpahan. Maka sering muncul tuh orang tuh miskin tapi ngurban. Tapi tuh orang tuh kaya, enggak pernah ngurban. Bukan, dia kaya berlapiskan kekurangan. Maka alam bawah sadarnya menyuruh dia untuk mengamalkan ajaran agama. Ini kurban ajaran agama, saya kudu kerjakan. Maka otak merespon itu. Kalau begitu saya harus nyicil aja naro seperak 2 perak. Diteboklah saat bulan Dzulhijjah, ketemu di angka 6-7 juta. Kenapa?
respon otak dari alam bawah sadar pengen ngamalin ajaran agama. Maka diprogramlah oleh dia, bila mereka yang merokok sebungkus 40.000 disimpan, dipakai rokok 40.000 dikali sebulan 1.200.000 dikali 10 bulan 12 juta, masih nyesa 2 bulan 14.400.000 bisa. Maka saya harus naruh untuk bisa ngamalin agama. Jadi bisa. Untuk haji yang setoran awal 25 juta, bila orang merokok 2 bungkus 14.400.000 kali 2, apa enggak 28 juta lah, udah dapat porsi. Kalau dia ada respon dari alam bawah sadar. Tapi alam bawah sadarnya, kurban, udah pokoknya belinya kipas saja, kipas sama tusukan. Maka yang muncul adalah areng, tusukan, kipas. Karena yang nyuruh alam bawah sadar. Dan itulah dalam bahasa tasawuf namanya qalbu. Jadi kayak kita ngaji segala macam karena qalbu. Dan qalbu harus dijaga. Harus dijaga. Harus dijaga. Kalau qalbu dijaga, ini penting. Bahkan kata Imam Haddad, bal ra'su malil muridi hifdzu qalbi wa imaratu. Bahkan modal bagi orang yang pengen suluk menempuh jalan kedekatan dengan Tuhan, menata qalbunya, mengontrol qalbunya, menjaga qalbunya, dan kasih nutrisi qalbunya dengan aneka macam ibadah. Sebagaimana badan kudu dikasih makan, kalau kagak dikasih makan sakit, qalbu juga sama, kudu dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan dia sakit. Dan beda makanan badan dengan makanan qalbu. Kalau badan kita ini bakal kena penyakit normal, mau siapa aja bisa ngalamin puyeng, ngalamin pilek, flu dan seterusnya. Ini normal badan. Dan bentar lagi ya badan bakal mati masuk tanah. Begitu. Boleh jadi sekarang ini kita ada di atas tanah, tapi siapa jamin esok lusa bisa jadi kita ada di bawah tanah. Maka saudara harus paham pada bagian ini, bahwa kita, badan ini hanya bungkus. Badan tuh bungkus. Yang namanya bungkus nggak mahal. Yang mahal tuh isi. Ada mutiara dibungkus pakai koran. Kira-kira mahal apa murah? Halo, ini kedengeran apa kakak? Mutiara dibungkus pakai koran. Mahal apa murah? Hah? Murah. Jadi murah. Ibu punya mutiara bungkusnya koran, mau dijual murah apa mahal? Punya kalung emas ibu, kalung emas, mutiara nggak ngerti. Kalung emas, mas. Bungkusnya ini tisu. Sayang mau ngekoran tisu aja. Ibu punya emas bungkus tisu. Kira-kira murah apa mahal? Tadi murah. Mutiara dibungkus koran. Koran ya tisu dah, kalau koran nggak ngerti. Tisu.
Murah apa mahal? Murah apa mahal? Mahal. Batu koral dibungkus tisu. Dibungkus pakai bungkusan mutiara. Batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara. Mahal apa murah? Murah apa mahal? Hah? Batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara. Murah apa mahal? Hah? Mahal. Murah apa mahal? Jadi yang mahal tuh isi apa bungkusnya? Tuh begitu. Ibu mau beli isi apa beli bungkus? Jadi mutiara dibungkus pakai koran. Mahal apa murah? Batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara. Murah apa mahal? Murah. Jadi mahal dan murah itu adanya pada isi, bukan pada bungkusnya. Begitu. Ada duit nih, biar ngerti. 100 atau 1000 aja dah. Ada duit 1000 rupiah sama 1000 dolar Singapura. Dolar Singapura ada 1000. 1000 dolar, 10.000 juga ada. 1000 dolar Singapura. Ibu mau milih mana? 1000 rupiah. Kan 1000 sama-sama 1000. Kenapa ibu milih dolar Singapura? 1000 sama. Nilai isinya. Berarti yang membuat mahal tuh bungkus apa isi? Jadi ibu jangan pergi ke restoran sini, restoran situ, restoran sini, restoran itu. Itu ibu ngurusin bungkus. Ngurusin bungkus. Apa bungkus? Apa bungkus? Badan. Iya, mikirin badan, nutrisi badan. Ibu mau pergi restoran, mau bintang 5, mau bintang 6, sampai bintang 7. Itu semuanya konsepnya ngurusin badan. Yang badan itu adalah bungkus. Bukan kolbu, bukan. Bukan. Itu hanya badan. Begitu. Badan. Yang mulia nutrisi kolbu. Nutrisi kolbu. Ini yang mulia. Yang mulia. Jangan sampai kita pergi haji, yang haji badan. Sehingga yang kita lihatin hanya hotel dekat, oh tempat ini, taunya Kakiyah, begitu. Ja'fariyah, Hilton, macam-macam, Romansia. Ini badan. Jangan sampai kita pergi ke masjid badan. Bukan hati. Bila kita menyebut ya Allah, jangan sampai yang kita sembah hanya nama. Ini bungkus. Sujud, jangan sampai yang sujud cuman badan. Hati belum sujud. Kurban, jangan sampai yang kita kurban cuman baru fisik. Baru sekelas kambing. Begitu. Bukan hati yang kurban. Sehingga sifat kebinatangannya enggak hilang.
Padahal yang disuruh esensinya, kenapa yang dikurbanin binatang? Karena dalam struktur tubuh dia ada sifat bahimia, sifat kebinatangan. Di mana kebinatangan kerjaannya pengennya main, kongres, kongko-kongko ora beres, nongki-nongki, maunya. Itu kerjaannya. Makan, tidur, main, disebut orang Sunda hardolin, dahar modal ulin. Ini kudu disembeli. Ego kita, kesombongan kita, begitu. Kita lihat orang bakal mulia bukan pada berat badannya. Kalau ukuran mulia pada berat, maka silakan beradu dengan sapi. Makin berat sapi, makin mahal. Kalau ukurannya adalah merdu, silakan beradu dengan burung. Burung makin merdu, makin mahal. Bukan itu. Inilah yang kita omongin qalbu. Orang diukur dia senang susah, jangan dikata orang kaya enggak susah. Ini berbicara qalbu. Banyak orang kaya yang susah, depresi. Begitu. Kenapa? Karena dia udah bosan dengan dia hidup. Banyak orang miskin yang senang, jangan dikata yang senang orang kaya doang. Senang juga dikasih sama miskin. Yang penting punya qalbu. Punya qalbu. Si miskin bisa senang, yang kesenangannya belum tentu dimiliki oleh si kaya. Meski begitu, si kaya punya kesenangan, kebahagiaan, yang kebahagiaannya belum tentu ada pada si miskin. Tapi senang, susah, ini sumbernya dari qalbu. Maka Tuhan kasih senang bukan pada harta. Tuhan kasih senang bukan pada jabatan. Kalau senang hanya pada jabatan, kasihan yang udah nggak punya jabatan. Nggak senang hidupnya. Kalau senang adanya pada duit, maka kasihan orang yang nggak punya duit. Dia nggak senang, enggak. Dia enjoy hidupnya, biasa. Begitu. Bahkan bingung tuh yang duitnya banyak. Bapak kok pensiun sehat? Saya ini penyakit mulu. Gula darah saya naik, ini naik. Bapak makan kambing kagak? Begitu. Tapi pikiran. Dan ini yang disebut qalbu. Maka konsentrasilah pada pembenahan mental. Bukan badan. Maka lihat lagu Indonesia Raya, kita punya negeri hebat. Penciptanya, itu lagu. Bangunlah jiwanya, baru kasih makanan bergizi badannya. Jangan ngurusin badan. Mental dulu, mental spiritual. Pendidikan dibenerin, gampang badan, gampang. Itu kata lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwa, jiwa dulu, baru badan. Jiwa dulu, mental dulu yang dirapihin. Jadi negeri subur bukan pada buminya subur, tapi pada mentalnya. Biarkan itu negeri miskin. Bila mental pejabatnya, mental senang pengen mensejahterakan rakyat, maka bisa sejahtera negeri yang tandus. Begitu, bisa. Gitu. Yang penting mental dulu. Yang namanya Singapura negara kecil, dari Temasek pecahan Johor, Malaysia kecil secuil.
Dia mengerti nggak ada hasil buminya, mental dulu. Apanya ke otak, maka buat transit segala macam bisa subur. Nggak ada hasil bumi, mau nyari tanam padi di mana? Orang sama kecamatan Pondoaren masih gedean Pondoaren, sekecamatan. Begitu. Kalau ngomong bumi subur Indonesia jangan tanya. Tapi sengsara karena bukan buminya, mentalnya. Dan ini kolbu namanya. Mental ini dirapihin. Kalau mental nggak dirapihin repot. Repot. Dan ini penting. Kolbu. Tapi kita nggak mau ke negara-negara luar-luar, negara diri dulu. Ada kolbu, ada badan. Ini yang paling penting. Ini yang disebut mental spiritual. Dan ini disebut orang yang menuju ke sana namanya murid. Orang yang pengen menempuh jalan keselamatan. Gitu. Bila badan ini mati, pisah dengan ruh, ya hanya istirahat dari penatnya dunia. Tapi penyiksaan, kebahagiaan, raudhah min riyadil jannah, khufra min khufarin nar, ini urusannya dengan qalbu. Bila qalbu ini rusak, maka akhirat kita rusak. Bila kolbu ini bermasalah, maka morat marit akhirat kita. Kenapa ya saya nggak mau ibadah? Bukan nggak mau ibadah, kolbu bermasalah. Kenapa hidup kita puyeng? Kolbu bermasalah. Ini yang disebut pola pikir. Maka dandani pola pikir kita. Nah, pola pikir itu berangkat dari kolbu. Dan ini kalau kolbu sehat pengennya taubat, pengennya balik sama Allah. Maka lihat kurban, lihat haji kalau udah selesai. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Bila Anda telah selesai dari ritual ibadah Anda, ibadah haji, ibadah kurban, berzikir. Ingat Allah yang ngasih mampu itu dan masih milih-milih juga kurban. Carinya yang paling murah sehingga dapatlah kecil mana badannya gede. Tapi kurbannya ya Allah, kambingnya waktu dipotong sama pengurus masjid bunyinya nyari apa? Berarti kambing apa? Anakan. Begitu. Kenapa? Karena kita belum maksimal. Pakai pura-pura lagi ngomong berasa keren banget. Kenapa kudu taubat? Ditanya sama temannya, "Pok, ngorban enggak?" Alhamdulillah. Idul Adha ini ngorban apaan? Alhamdulillah sapi. Sapi kata yang miskin seekor. Begitu. Sampai 7 orang. Pok Minah ditanya, ngorban? Alhamdulillah ngorban. Apaan sapi? 7 ekor. Di masjid ada atu. Karena bohongnya dia. Yang jujur lah. Ngorban enggak? Ngorban apaan? 1/7 sapi. Ya belum ada seekor. Begitu. Kata miskin. Jangan bilang ngorban sapi. 1/7 sapi. Begitu. Si miskin baru kaki. Atu. Begitu. Kalau udah orang 6, tinggal pala belum nih. Begitu. Begitu. Jadi bahasa tuh yang benar ngorban apa? 1/7 sapi. Gitu. Udah seekor belum? Belum. Ngorban apa? Kambing seekor. Utuh nggak ini? Jadi tinggian utuh apa tinggian secuil? Tuh begitu. Fikihnya nanti ke sana. Jadi hati itu harus lempeng.
rusak dia, yang lain rusak akhiratnya. Enggak bisa, enggak. Dan hati mulai sadar bila kemudian kepentok. Kalau usaha payah, baru tuh hati nyari Tuhan. Dagang lagi rugi, morat marit, baru mana itu tasbih, buku ratib. Pengen malamnya melek. Kalau dagangnya stabil, ngorok mulu. Ada yang kayak begitu. Ada. Bukan ini sih kelihatan soleh-soleha semua. Itu menyengirnya ini nih. Curiga. Kalau lagi sehat, biasa. Kalau sakit, baru nyari Tuhan. Bila banyak problem, baru nyari Tuhan. Bila stabil, dia tidak. Seakan-akan Tuhan dokter yang dibutuhkan kalau dia sakit. Begitu. Ketika dia sehat, tak butuh Tuhan. Begitu. Ini kolbu bermasalah. Bermasalah. Karena itu, karena kolbu ini paling mahal, maka sentral. Kalau dia busuk, yang lain jadi busuk. Begitu. Kita nih nggak demen sama orang. Ada orang kita nggak suka sama dia. Ketemu dia ada gang belokan. Kira-kira kaki belok nggak? Belok nggak? Nah, tuh kaki belok tuh ada yang nyuruh nggak? Ada. Siapa? Tuh hati. Tuh begitu. Nih, nggak mau. Hati. Begitu. Hati. Bermasalah. Begitu. Ngaji. Ada orang ngaji. Ini guru A. Ini guru B, guru C. Guru A ngajarin kebaikan. Guru B ngajarin kebaikan. Guru C ngajarin kebaikan. Kebaikan. Begitu. Lalu kemudian kita nyalahin. Ini berbicara hati yang gak lempeng. Mau ngapain? Kalau Anda tujuan ngaji pengen cari kebaikan, kenapa yang muncul keburukan? Itu sih menampakkan dirinya. Begitu. Menampakkan. Makanya ketika ada orang difitnah habis-habisan, lalu dia diam aja. Imam Hasan Basri difitnah habis-habisan, dia diam aja. Lalu kemudian enggak merespon. Ditanya, kenapa enggak merespon? Tuh dia ngasih kado, ngasih hadiah. Lah kalau kitanya enggak mau, itu kado tuh bakal balik sama yang punya. Bener enggak? Iya. Ini orang menfitnah, diam aja, biarin aja. Nggak usah diladenin. Iya, nggak usah. Ngapain diladen? Dibalas lagi tuh WA. Blok. Begitu. Jangan dibalas. Begitu. Udah. Begitu. Supaya apa? Selamat. Karena tuh orang ngasih kado nggak benar. Lah kita nggak usah. Maka baliklah nggak benernya sama orang itu. Orang kita fokus saja. Maka hidup kayak kereta. Kereta tuh fokus lihat depan, enggak kanan kiri. Hatta ada mobil angkot berhenti, tabrak. Kereta. Kita begitu hidup. Hati kita fokus sama Allah, enggak fokus kanan, fokus kiri. Itu mengintipin status orang. Dah ngata-ngatain gua. Beli arang sama tusukan. Najong banget baru kaya dikit doang. Udah ngatain tuh. Kata yang bikin status, gua nyuruh ngintip. Kagak. Kan kagak disuruh ngintip.
Ngapa kita ngintip? Ini yang bermasalah hati kita. Kalau hati bermasalah, kesananya bermasalah. Kalau hati ini di dunia rusak, akhirat hancur kita. Hancur. Sebab tidak bakal selamat dari murka Allah kecuali orang yang memiliki qalbun salim. Orang gak bakal dapatkan kebahagiaan kecuali orang yang memiliki qalbun salim. Hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang sehat. Begitu. Ini yang harus dirombak. Hati yang sehat fokusnya sama solusi, bukan sama problem. Dalam hidup. Hati yang sehat fokusnya sama solusi, bukan sama masalah. Bagaimana? Itu begitu. Lihat orang tua kita dulu. Kenapa berkah? SD kagak lulus, anak banyak, kayak biji tasbih 33. Orang dulu begitu. Tapi mati bisa ninggalin warisan. Banyak teman-teman kita, rumah yang dia tempatin bukan dapat beli, tapi gratis, warisan dari orang tua. Kok hebat? Karena mereka memiliki qalbun salim. Fokusnya bukan nama problem, tapi ama solusi. Ada durenatu. Enggak cukup anak banyak. Bagaimana ini? Buang, bukan solusinya. Kinca namanya. Kasih air banyak. Yang penting ada sari-sarinya dah. Sari apa? Sari duren. Dimakannya kudu pakai ketan. Ketan itu biar kata segenggam begini nih, kenyang. Jadi udah keburu begah. Mau nambah, udah dah. Itu begitu. Namanya fokus sama solusi, bukan sama problem. Orang dulu tuh kayak begitu. Begitu. Maka kenapa ada sayur disebut sayur asam? Kenapa itu? Karena orang tua dulu fokusnya sama solusi, bukan sama problem. Anak banyak. Bagaimana ini caranya biar cukup? Maka kuahnya yang banyak. Kuahnya. Jadi itu tempe dipotong kecil-kecil, taruh di piring. Di piring begini udah ada tempe. Tempe doang. Nasi banyak di bakul. Sayur udah dibanyakin. Begitu. Kuahnya. Begitu. Udah. Kasih kacang panjang. Dikit mah begitu. Kasih tuh pepaya muda. Taruh tuh. Yang penting kasih kuah yang banyak. Kasih rada asem dikit. Maka yang belakangan sayur asem doang. Gara-gara dapatnya kuah. Maka disebut sayur asem. Gitu. Begitu. Maka kuah banyak. Begitu. Silakan mau nambah nasi boleh. Tapi tempe atu. Ngalamin gak begitu? Oh berarti udah tua. Kalau nggak. Itu begitu saudara. Jadi ini kolbu. Jadi kesimpulannya kolbu barang berharga. Jangan sampai kita kehilangan hati. Badannya masih hidup, tapi hatinya enggak ada. Mati, rusak. Kemarin Idul Adha ada kambing dipotong. Coba pikirin saudara. Kambing hidup-hidup masuk masjid Kuba. Masuk masjid. Kira-kira boleh nggak sama pengurusnya? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kotor, kotor, kotor. Karena merasa selesai kurban, lancar acara kurbannya, dia bikin selamatan nasi uduk sama gulai kambing.
gulai kambing dibawa ke masjid, ke dalamnya, boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati. Udah mati. Ternyata kambing itu hidupnya enggak injak masjid, udah mati aja baru kemas, namanya jangan ngomongin orang. Orang suka kesinggung, kita yang omongin kambing. Dicatat. Kolbu, kalau rusak akhirat luput. Siapa orang pengen selamat, mau tidak mau harus memiliki kolbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita bersama kolbu yang sehat, kolbu yang hidup, yang hidupnya dapat menebarkan kebaikan kepada orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi Tuan Guru, dari kisah Iman tadi, ketika yang baik dan buruk itu dari hati, apakah itu hanya sekedar simbol dari penyebutan kolbu, atau memang kolbu itu ada di hati, atau kolbu itu tidak memiliki tempat tapi dia yang mewarnai seluruh jasad kita. Jadi kolbu itu ada fisiknya atau hanya sekedar sesuatu yang tidak ada fisiknya. Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin panjang lebar membahas tentang kolbu yang tadi ditanya, sampai perbedaan kolbu, nafas dan roh. Itu panjang lebar. Jadi yang disebut kolbu di sini bukan sebatas pada jantung. Karena kalau pada jantung semuanya pada punya sebab orhan, tapi latifah Robbaniyah yang ada pada jantung. Disinilah yang bakal bergerak. Dari sinilah menjadi nadi segalanya. Ada pada jantung, tapi bukan jantung. Makanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati yang tidak mengerti, tidak paham, tidak hidup. Begitu. Maka orang disebut hidup, iya, karena dia ada kolbu. Maka kalau ditanya dari kisah Luqman, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanu. Wala yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbu. Enggak bakalan lempeng iman seseorang, istiqomah, sebelum lidahnya rapi. Lidah tidak bakalan rapi sebelum hati yang rapi. Maka rapihnya hati akan merapihkan segalanya.
Namun sebaliknya, rapuhnya hati akan menjadi rapuh segalanya. Qalbu bukan jantung, tapi sesuatu yang ada di jantung. Di sanalah terletak hidayah. Orang bakal bahagia bila mengikuti hidayah. Faman tabi'a hudayah. Maka ini adanya pada qalbu. Adanya. Maka qalbu ini harus pandai untuk dia merespon. Ada di dalam hati manusia. Semuanya bisa. Tapi harus sehat. Maka bila hati sehat, yang lain sehat. Di dalam hati yang sehat, terdapat tubuh yang kuat. Begitu. Bukan pada tubuh yang sehat terdapat hati yang sehat. Kebalik. Tapi jiwa yang sehat, disinilah akan muncul segalanya. Maka kelihatan orang susah tapi tidak susah. Ada kelihatan orang tidak susah tapi kelihatan susah terus. Nah, dari sinilah yang disebut qalbu. Maka ada di dalam hati, qalbu, jantung. Ada. Tapi disebut latifah rabbaniyah. Ini menyatunya ada pada jantung. Dari sinilah akan maju kepada semuanya. Nadinya dari sini. Segalanya kita kuat ngaji karena respon yang ada di situ. Kita bawa ngaji. Kita nggak mau ngaji karena responnya nggak mau. Maka inilah yang harus dibenahi. Maka motivasi model bagaimanapun, bila ininya enggak ada sinyal, sulit. Maka ini kudu hidup. Sinyalnya kudu ada. Biar kuota Anda banyak, enggak ada gunanya. Maka orang suka bilang, motivasi enggak penting. Yang penting aksi dari Anda. Begitu. Mau 1000 motivasi, enggak ada guna. Tapi aksi akan ada guna. Aksi ini sebetulnya muncul dari pikiran dalam bawah sadar dari hati. Itu dari motivasi. Maknanya bila hati tidak mau merespon, motivasi model apa aja sulit. Maka ngaji, biar ngaji kemana majelis dia datang. Tapi yang ada ngomongin orang mulu. Begitu. Kenapa? Karena dia rapuh kolbunya. Yang dikomentari orang. Padahal dia ngaji, kemana aja ngaji. Begitu. Tapi yang diomongin orang. Begitu. Ada yang parah. Dia ngaji sama kiai. Kiainya diomongin mulu sama dia. Itu parah banget yang model kayak begitu tuh. Itu paling parahnya orang. Yang kayak begitu. Oh emang ada. Begitu. Jadi saudara, ini semua dari kolbu yang rapuh. Maka jangan sampai kita ngaji tasawuf, sebetulnya ngaji tak sanggup. Iya. Rapuh hati kita. Begitu. Mau ngapain hidup kita? Hidup itu cari keridhaan Allah. Fokus kayak kereta. Udah fokus saja Allah. Enggak kanan, enggak kiri. Biarin aja. Begitu. Dan qalbu adanya di dalam jantung kita. Tapi bukan zat jantung. Kalau zat jantung, orang mati juga ada jantungnya. Ada. Bukan itunya. Tapi cahaya yang ditaruh oleh Allah di situ. Itulah materi kita. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih waktunya. Saya mencoba untuk berbalik pada materi 2 pekan yang lalu. Baik. Tentang dosa gibah itu 70 kali seperti menzinai ibu. Iya. Nah, mungkin materi yang lalu saya mencoba dari materi hari ini ditimbulkan. Iya. Bagaimana dengan dosa, terutama kami perempuan ini
atau mungkin kebanyakan kita adalah dosa yang mengeluh sama Allah. Itu kan berangkat dari tidak akan melakukan itu bukan berangkat dari hati juga. Jika dosa menggibah seperti itu, terus dosa mengeluh kepada Allah itu seperti apa dosanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah pertanyaan menarik untuk kita bedah dari terusan kajian kita. Oleh karena dosa itu ada dua, ada dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir, dosa batin. Maka kenapa riya disebut syirik? Ini dosa batin. Kenapa dosa besar? Riya, pamer dan seterusnya. Hubud dunya, ini hati, bukan fisik. Bukan fisik. Sehingga dia harus pahami kedudukan pada bagian ini seperti yang ditanya oleh Ibu Gita. Saya sering bilang, ada yang memprotes, itu ngapa itu si Ustadz ngajarin jamaahnya, ini solawat duit, ini solawat faedahnya dagang laris, ini solawat duit, itu orang ngedidik jamaahnya biar hubud dunia itu orang, begitu. Ini namanya tidak paham tentang hubud dunia. Maka perlulah ditegur supaya rapi. Bang, ngurban gak Idul Adha ini? Dia jawab, emang pakai daun ngurban? Pakai duit dari mana? Lah, kan diajarin zikir, minta sama Allah. Lalu dikata hubud dunia, maka wirid mau wirid susah terus. Karena dia nggak paham. Respon otaknya memandang dunia jahat, harta membuat petaka. Itu seperti kisah nyata Indosiar. Yang bagus-bagus lah. Respon ditaruh di otak. Jangan yang buruk-buruk. Harta bisa ngurban, harta bisa haji, harta bisa umroh, harta bisa bantu bangun masjid, harta bisa bangun panti, harta bisa nyekolahin anak sekolah, harta. Kenapa enggak yang baik-baik responnya? Minta dong harta buat yang baik-baik. Begitu. Maka kalau ditanya, ini gimana dosa hati semacam mengeluh? Iya. Maka respon ini yang harus kita buru-buru rubah ketika mau muncul keluhan. Maka ada orang sakit, Bunda. Dia bilang, ya Rob, sakit ini berat saya tahu, tapi beri saya kekuatan untuk saya sabar dan tidak ngeluh. Maka kata orang ini bilang, saya nggak mau ngomong aduh, saya udah janji sama Allah, beri saya kekuatan untuk tidak ngeluh. Padahal sakitnya luar biasa, kata dia. Ini respon namanya. Maka dosa hati mengeluh bagaimana? Buru-buru diobati. Jadi kalau orang tuh mengeluh manusiawi. Itu begitu kesimpulannya. Mengeluh itu manusiawi. Tapi bertahan terus untuk hidup selalu mengeluh kebodohan. Gitu. Mengeluh manusiawi, manusia. Boleh saja. Tapi kalau terus aja isinya keluhan mulu saban hari, keluhan, ada teman main aja, waduh, nggak punya duit mulu yang didongengin, bokeh terus, jangan. Maka dilarang sama ulama kalau pengen sukses, jangan nyuguhin tamu dengan keluhan, bahasanya dengan penyakit gitu, bahasanya halus, jangan nyuguhin tamu dengan penyakit. Apa maknanya? Jangan ngomong depan orang keluhan. Ada tamu makan, nih enak nih, nasi dari mana? Emang sekarang nih banget dah, harga beras mahal banget. Lah itu mau nambah juga kagak jadi tuh tamu. Pengen nambah gara-gara dikata begitu. Kata dia nambah, enggak ada, udah kenyang. Padahal pengen nambah dia. Ini begitu. Nah, keluhan ini dosa batin. Jadi yang namanya hubud dunya, yang namanya apa itu disebut keluhan,
yang namanya itu syirik dan seterusnya. Ini adalah dosa-dosa batin yang disebut tadi dosa hati. Maka ini akan jadi besar. Kalau ke kalimat kenapa berzina, kenapa menggibah dosanya lebih besar daripada berzina. Begini, kalau berzina itu dosa zahir. Dosa zahir. Begitu. Yang berat itu dosa batin. Maka kenapa ngomongin orang? Karena dia tidak paham kurban. Yang boleh dimakan tuh daging hewan, bukan daging teman majelisnya, bukan daging orang. Begitu. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma ahihi maitan fakaritumu. Apakah Anda suka makan daging orang? Begitu. Enggak lah. Lah itu ngomongin orang. Namanya daging orang. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ada perempuan puasanya rajin. Saya temui itu. Sholat malamnya rajin. Luar biasa. Hadir majlis rajin. Tapi mulutnya ini nih. Ngomongin orang mulu. Kadang laki sendiri diomongin. Laki sendiri, aduh geblek banget, geblek begitu. Ada. Nah, bukan ini, bukan. Ini kelihatan soleha semua yang diomongin orang mana-mana yang ada di sini. Itu begitu. Jadi ini ngomongin ini nggak benar. Begitu kata Nabi ketika ditanya tuh orang surga neraka, kata Nabi neraka. Huwa finnar, hiya finnar, begitu dalam hadisnya. Lalu ditanya ada orang ibadahnya pas-pasan, ngaji ya nggak banyak, ibadah 5 waktu doang, sholat sunnah juga jarang, tuh orang. Tapi mulutnya rapi, bagus perilakunya. Kata Nabi, dia masuk surga. Jadi emang kuncinya di hati, Bunda. Maka keluhan, kalau kita mau ngeluh, buru-buru balik. Kita ngeluh nggak ada duit, kita buru-buru balik. Alhamdulillah, saya lahir, saya masih hidup, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Sehingga hilang keluhan, buru-buru begitu. Mau nggak kayak ibu-ibu nih dikasih duit sama Allah 10 miliar tapi mandinya dimandiin? Mau nggak? Emang apa? Oh mati. Maka berarti masih hidup, masih banyak nikmat. Alihkan pikiran kita dari yang negatif, ambil energi positif. Itulah sebetulnya respon kolbu yang ngaji kita. Begitu. Itu yang orang suka ada mentor anu. Pada akhirnya berbicara hati. Semuanya itu. Coba aja. Mau datang ada motivator anu. Itu semuanya urusan hati. Maka keluhan jangan ditingkatkan, tapi kesyukuran yang harus ditingkatkan. Begitu, biarkan itu dolar naiklah, plastik naik, tapi kesyukuran kepada Allah kudu ditambah naikin. Sebab dengan kesyukuran naik, nikmat yang lain akan dinaikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Keluhan akan mengurangi harta, mungkin bukan kadarnya, tapi kemanfaatan dari yang ada. Maka mintalah kepada Allah seperti apa yang Nabi ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Allahumma ja'al nafsi nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tardha biqada'ik. Ya Arhamar Rahimin. Tuhan, berikan kepada saya jiwa yang damai,
jiwa yang tenang, beriman dengan perjumpaan denganmu, beriman adanya akhirat, beriman kepada Allah, merasa puas, merasa cukup dengan rezeki pemberianmu, dan ridho terhadap ketentuanmu. Itu begitu. Maka supaya jiwa kita damai, tenang. Kurang lebih demikian, Bunda. Allahu a'lam. Sudah ya. So, Opik udah goyang-goyang sama saya. Saya tahu. Segini. Kita baca Fatihah, ini ada wakaf dari Bapak Bahrudin Ahmad. Pahalanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Hajah Salmani binti Muhammad Siddiq Haji Ahmad bin Haji Abdul Salam